미션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan distribusi seragam diskrit. Distribusi seragam diskrit atau Uniform Discrete Distribution adalah salah satu jenis distribusi probabilitas yang menggambarkan situasi di mana suatu nilai mungkin dalam himpunan diskrit memiliki probabilitas yang sama untuk muncul. Dalam konteks distribusi seragam diskrit, variabel acak mengambil nilai-nilai diskrit atau terpisah dan setiap nilai mempunyai peluang yang sama untuk terjadi. Ciri-ciri distribusi seragam diskrit: yang pertama, himpunan nilai diskrit. Distribusi seragam diskrit biasanya digunakan ketika terdapat himpunan nilai yang terbatas dan diskrit yang mungkin diambil oleh variabel acak. Yang kedua, probabilitas sama. Setiap nilai dalam himpunan tersebut memiliki probabilitas yang sama untuk muncul. Ini berarti bahwa probabilitas masing-masing nilai adalah 1/n, di mana n adalah jumlah total nilai yang mungkin dalam himpunan. Yang ketiga, kejadian independen, kejadian atau pengamatan yang menghasilkan nilai dari distribusi seragam diskrit dianggap independen satu sama lainnya. Artinya hasil pengamatan sebelumnya tidak memengaruhi hasil pengamatan selanjutnya. Selanjutnya, distribusi Bernoulli. Distribusi Bernoulli adalah salah satu distribusi probabilitas dalam statistik yang digunakan untuk menggambarkan hasil dari eksperimen atau peristiwa biner, yang artinya hanya ada dua hasil yang mungkin. Hasil ini sering disebut sebagai sukses dan gagal. Distribusi ini dinamai dari matematikawan Swiss Joseph Bernoulli. Distribusi Bernoulli memiliki satu parameter tunggal, yaitu probabilitas kesuksesan, atau biasanya dilambangkan dengan P. Parameter ini mengukur probabilitas sukses dalam setiap percobaan atau eksperimen. Karakteristik dari distribusi Bernoulli terhadap dua hasil yang mungkin: sukses biasanya disimbolkan sebagai 1 dan gagal biasanya disimbolkan sebagai 0. Setiap percobaan atau eksperimen dianggap independen, artinya hasil eksperimen sebelumnya tidak memengaruhi hasil eksperimen selanjutnya. Probabilitas sukses dalam setiap percobaan adalah tetap dan tidak berubah dari suatu percobaan ke percobaan lainnya. Distribusi Bernoulli sering digunakan dalam sebagai aplikasi statistik, seperti dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan dalam ujian, pengujian produk, prediksi hasil eksperimen, dan banyak lagi. Selain itu, distribusi Bernoulli juga digunakan sebagai dasar untuk distribusi lainnya, seperti distribusi binomial dan distribusi geometrik. Distribusi binomial. Distribusi binomial adalah salah satu jenis distribusi probabilitas dalam statistik yang digunakan untuk menggambarkan hasil dari eksperimen atau percobaan berulang yang bersifat biner, di mana hanya ada dua kemungkinan hasil. Sukses biasanya disimbolkan dengan S, atau gagal biasanya disimbolkan sebagai F. Distribusi ini dinamai dari teorema binomial yang digunakan untuk menghitung probabilitas hasil eksperimen tersebut. Distribusi binomial memiliki dua parameter utama: jumlah percobaan N dan probabilitas sukses dalam satu percobaan P. Ciri-ciri distribusi binomial. 1. Hasil biner. Setiap percobaan dalam distribusi binomial memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu sukses S atau gagal F. Ini bisa merepresentasikan misalnya hasil melempar koin, kepala atau ekor, hasil ujian lulus atau gagal,
atau hasil produk yang baik atau buruk. 2. Independen dan identik. Setiap percobaan dianggap independen satu sama lain. Hasil percobaan sebelumnya tidak memengaruhi hasil percobaan selanjutnya. Dan identik, probabilitas sukses P dalam setiap percobaan tetap konstan. 3. Jumlah percobaan N. Distribusi binomial menggambarkan jumlah percobaan atau eksperimen yang diulang sebanyak N kali. 4. Probabilitas sukses P. Probabilitas sukses P adalah probabilitas sukses dalam satu percobaan. Probabilitas kegagalan Q dalam satu percobaan adalah 1 min P. Misalkan kita melakukan suatu eksperimen yang menghasilkan dua peristiwa, yaitu peristiwa sukses S dan peristiwa gagal G. Peluang terjadinya peristiwa S, P dalam kurung S sebesar P dalam peluang terjadinya peristiwa G, P, G sebesar 1 min P. Eksperimen itu diulang sampai N kali secara bebas. Dari N kali pengulangan itu, peristiwa S terjadi sebanyak X kali dan sisanya N min X kali terjadi peristiwa G. Kita akan menghitung besar peluang bahwa banyak peristiwa sukses dalam eksperimen itu sebanyak X kali. Banyak susunan yang mungkin dari keseluruhan peristiwa S adalah NX. Berikut definisi binomial. Selanjutnya, distribusi trinomial. Apa sih itu distribusi trinomial? Distribusi ini adalah suatu distribusi probabilitas yang digunakan untuk menghitung probabilitas hasil dari suatu eksperimen acak yang memiliki 3 kemungkinan hasil yang saling eksklusif atau non-mutually eksklusif. Distribusi trinomial biasanya digunakan dalam konteks eksperimen statistik yang melibatkan 3 kategori atau kelompok yang saling eksklusif, dan probabilitasnya dihitung untuk jumlah kategori tertentu yang terpilih. Dalam distribusi trinomial, kita memiliki 3 parameter utama. N. Jumlah total percobaan atau pengamatan. P1, P2, dan P3 probabilitas sukses dalam masing-masing dari 3 kategori atau kelompok yang saling eksklusif. X1, X2, dan X3 jumlah pengamatan yang berhasil dalam masing-masing dari 3 kategori tersebut. Selanjutnya, definisi peubah acak. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya, fungsi pembangkit momen. Fungsi pembangkit momen dari distribusi trinomial adalah sebagai berikut. Contoh, bila 2 buah dado dilantunkan 6 kali, berapakah peluang mendapat 7 atau 11 muncul 2 kali? Sepasang bilangan yang sama muncul 1 kali, dan pasangan lainnya 3 kali. Jawabannya sebagai berikut. Oke, selanjutnya adalah distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas yang digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu jumlah peristiwa yang terjadi dalam suatu interval waktu atau ruang tertentu. Distribusi ini banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti statistik, ilmu sosial, ilmu lingkungan, dan ilmu keuangan. Ketika kita ingin memodelkan peristiwa yang jarang terjadi dalam suatu interval tetap, seperti jumlah panggilan telepon dalam sehari di sebuah pusat panggilan, jumlah kendaraan yang melewati suatu titik dalam 1 jam, atau jumlah kejadian kecelakaan dalam sebulan. Distribusi Poisson diperoleh dari distribusi binomial. Berikut adalah definisinya. Berikut adalah rataan, varians, dan fungsi pembangkit momen beserta contoh. Distribusi geometrik.
Distribusi geometrik adalah distribusi probabilitas yang digunakan untuk menghitung probabilitas jumlah percobaan yang diperlukan sebelum terjadi sukses pertama kali dalam urutan percobaan independen dengan dua hasil yang saling eksklusif, yaitu sukses dan kegagalan. Distribusi ini berguna untuk menggambarkan situasi di mana kita ingin mengetahui berapa banyak percobaan yang diperlukan sebelum capai hasil yang diinginkan. Rumus probabilitas distribusi geometrik adalah sebagai berikut. Definisinya sebagai berikut. Yang terakhir yaitu distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik adalah distribusi probabilitas yang digunakan untuk menghitung probabilitas hasil acak dalam sampel yang diambil dari populasi dengan karakteristik khusus. Distribusi ini berguna ketika kita ingin menghitung probabilitas mengambil sejumlah objek yang memenuhi syarat tertentu dari populasi yang lebih besar tanpa penggantian non-replenishment sehingga setiap objek hanya dapat diambil sekali. Dalam distribusi hipergeometrik terdapat 4 parameter utama. 1. N sama dengan jumlah total elemen pada populasi. 2. K, jumlah elemen dalam populasi yang memenuhi syarat tertentu. 3. N, jumlah elemen yang akan diambil dari populasi. 4. X, jumlah elemen yang diambil yang memenuhi syarat tertentu. Rumus probabilitas distribusi hipergeometrik adalah sebagai berikut. P X sama dengan X sama dengan K cos X, N dikurang K cos N dikurang X, atau N cos N, di mana PX sama dengan X adalah probabilitas mengambil X elemen yang memenuhi syarat tertentu dalam sampel N dari populasi. Cos menggambarkan simbol kombinasi binomial yang dapat dihitung dengan rumus faktorial, misalnya K cos X adalah K X, K dikurang X, N dikurang K cos N dikurang X, menggambarkan cara memilih elemen yang tidak memenuhi syarat tertentu dari populasi. N cos N adalah jumlah total cara memilih sampel N elemen dari populasi yang terdiri dari N elemen tanpa memandang syarat tertentu. Definisi perubah acak X dikatakan berdistribusi hipergeometrik jika dan hanya jika fungsi peluangnya berbentuk Px sama dengan P, X sama dengan X, sama dengan K, N dikurang K, N dikurang X, dalam kurung dibagi N, dibagi X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Notasi dari peubah acak X yang berdistribusi hipergeometrik adalah X, H. X dibagi N artinya peubah acak X berdistribusi hipergeometrik dengan banyak barang baik peristiwa sukses dari sampel acak sebanyak X, banyak barang dari populasi sebanyak N, banyak barang dari sampel acak sebanyak N, dan banyak barang baik sukses dari populasi sebanyak K. Rataan dan varians. Rataan sama dengan NK per N, varians akar sama dengan NK dalam kurung N dikurang K tutup kurung, buka kurung N dikurang N tutup kurung, per N pangkat 2, buka kurung N dikurang 1 tutup kurung. Contohnya adalah sebuah anggota komite terdiri dari 5 orang dengan 3 orang wanita dan 2 orang laki-laki. Misalkan 2 orang dari komite tersebut dipilih untuk mewakili delegasi dalam sebuah pertemuan. A. Berapakah peluang bahwa dari pemilihan secara acak didapat 2 orang wanita? B. Berapakah peluang dari 2 orang yang terpilih itu adalah 1 laki-laki dan 1 wanita? Jawabannya adalah A. Diketahui N sama dengan 5,
N sama dengan 2K, 3, dan X sama dengan 2. Maka peluangnya adalah Pi buka kurung X tutup kurung sama dengan buka kurung K X tutup kurung buka kurung N dikurang K N dikurang X tutup kurung per buka kurung N tutup kurung sama dengan buka kurung 3 2 tutup kurung buka kurung 5 dikurang 3 2 dikurang 2 tutup kurung per buka kurung 5 2 tutup kurung sama dengan buka kurung 3 2 tutup kurung buka kurung 2 0 tutup kurung per buka kurung 5 2 tutup kurung sama dengan 3 buka kurung 1 tutup kurung per 10 sama dengan 3 per 10. Itu untuk jawaban nomor 1, yaitu yang A. Jawaban yang selanjutnya yang B diketahui sama dengan N. 5N sama dengan 2K sama dengan 3X sama dengan 1. Maka peluangnya adalah Pi buka kurung X tutup kurung sama dengan buka kurung 3, 1 tutup kurung, buka kurung 5 dikurang 3, 2 dikurang 1 tutup kurung per buka kurung 5, 2 tutup kurung sama dengan buka kurung 3, 1 tutup kurung, buka kurung 2, 1 tutup kurung per buka kurung 5, 2 tutup kurung sama dengan 3 buka kurung 2 tutup kurung per 10 sama dengan 6 per 10.